Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Sendang. Di sini saya akan membahas tentang fase kanak-kanak awal mulai dari usia 2 sampai dengan 6 tahun. Yang pertama atau bagian yang ke-A, definisi fase kanak-kanak awal. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi, sosiologisnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungan, terutama keluarga. Yang pertama, ciri-ciri perkembangan masa anak-anak awal. Yang ke-A, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Yang ke-B, usia main. Yang ke-C, usia persekolahan. Yang ke-D, usia belajar kelompok. Yang ke-E, usia menjelajah dan banyak bertanya. Yang ke-F, usia meniru dan kreatif. Yang kedua, ada pun fase-fase dari perkembangan ini, yaitu A. Belajar berbicara. Misalnya, dengan belajar menyebut kata ayah, ibu, atau benda-benda sederhana di sekitarnya. B. Belajar membedakan jenis kelamin. C. Belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekat. D. Belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk, dan mengembangkan kata hati. E. Membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. 3. Faktor-faktor perbedaan perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Yang kedua, perkembangan kognitif, artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognitif berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Secara sosialnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungan, terutama keluarga. Oleh karena itu, pada masa anak-anak awal ini, keluarga sangat berperan penting dalam mempersiapkan anak-anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Yang keempat, perkembangan psikososial yang terjadi pada masa ini meliputi A. Perkembangan emosi, B. Perkembangan sosial, C. Perkembangan permainan, D. Perkembangan moral. Yang kelima, teori perkembangan moral pada masa awal anak-anak. Yang pertama, teori psikoanalisa, yaitu tentang kepribadian manusia, dan ini dibagi menjadi 3, yakni ide. Ide adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek biologis yang irasional dan tidak didasari. B. Ego. Ego merupakan struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu subsistem. Ego yang rasional dan didasari, namun tidak memiliki moralitas. C. Superego. Superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial yang berisikan sistem nilai moral yang benar-benar memperhitungkan benar atau salah sesuatu. Yang kedua, teori belajar sosial tentang perkembangan moral. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku moral merupakan respon atas stimulus, proses-proses penguatan,
penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak. Yang ketiga, teori kognitif Piaget tentang perkembangan moral. Menurut Piaget, perkembangan moral digambarkan melalui aturan permainan. Karena itu, hakikat moralitas adalah kecenderungan untuk menerima dan menanti sistem peraturan. Jadi, seseorang anak akan berkembang moralnya melalui aturan-aturan permainan. Karena pada hakikatnya, seorang anak sangat gemar bermain, maka ia secara otomatis akan lebih menghormati. Yang keempat, teori Kohlbrink tentang perkembangan moral. Menurut Kohlbrink, anak-anak memang berkembang melalui interaksi sosial, namun interaksi ini memiliki corak khusus, di mana faktor pribadi, yaitu aktivitas-aktivitas anak, itu berperan. Yang terakhir, pada usia kanak awal, berbagai macam istilah diberikan pada periode persekolahan ini, yaitu orang tua sering menyebut periode ini sebagai problem age. Dikatakan demikian sebab pada periode ini, orang tua sering dihadapkan pada problem tingkah laku. Misalnya, keras kepala, tidak menurut, negativistis, mimpi buruk, iri hati, ketakutan yang irasional, tidak masuk akal pada siang hari, dan sebagainya. Selain itu, para psikolog menyebut pula periode persekolahan sebagai periode eksplorasi. Hal ini disebabkan karena perkembangan yang utama pada periode ini ialah menguasai dan mengontrol lingkungannya. Mereka selalu ingin mengetahui apa dan bagaimana lingkungan itu. Bagaimana mereka dapat merupakan bagian dari lingkungan tersebut. Lingkungan yang dijelajahi tersebut baik merupakan manusia maupun benda-benda. Cara umum yang dilakukan anak-anak usia 2 sampai dengan 6 tahun, yaitu dengan bertanya, sebagai itu sering pula dikenal sebagai usia bertanya.